berzina, banyak orang berzina sambil bahasa roh. Sikala pala 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 pa olala pepe, olala pa sikala pala pa olala pepe, kola pala olala pepe. Tapi saya banyak dengar kesaksian-kesaksian saya sambil berzina, sambil pijat, sambil bahasa roh, orangnya tumbang, Pak. Bohong banget kamu, ini ngarang. Ini pendeta besar yang ngomong sama saya, yang pendeta besar yang jatuh dalam perzinahan. Bohong banget kamu. Ya, bohong banget. Anda jangan percaya, itu nggak ada. Nggak ada orang dengan ritual doa terus bisa mengusir perzinahan. Orang dengan ritual bahasa roh bisa mengusir perzinahan. Nggak bisa, saudara. Malah mereka berzinanya di gereja, malah sekalian di gedung gereja itu. Ya kan, dipastori kan, kadang-kadang kan, atau di belakang sembunyi-sembunyi pegang-pegangan petting itu ya, rokok-rokohan, wah wis opok-opok pokoknya. Terambil dari Amsal pasal ke-5 ayat 1 sampai dengan 23 dan 1 Korintus pasal ke-6 ayat 1 sampai dengan 20. Kita live-nya belum di studio karena saya lagi cari terus ya penyebab kita internetnya down ya. Hanya kita sementara di bawah sampai saya dapat penyebabnya. Ya, luar biasa. Saya tadi barusan ketemu Muri Wali, ini saya baru nyampe rumah ya. Saya tadi baru ketemu Muri Wali, kita ngobrol banyak hal ya, kita berdebat banyak hal, dan bagus ya. Kita sih melihat orangnya tulus ya. Itu yang paling penting ya, ketulusan hati, saudara ya. Di antara semua apologet ya, yang cari uang di YouTube, saya lihat memang di tengah kenaifannya, pin-pinbonya, beliau adalah dia tulus ya, paling nggak beliau tulus, paling tidak. Oke, nggak masalah. Tapi kita akan terus berdoa ya, tidak sia-sia kita mendoakan beliau ya. Kita terus doakan. Nah, hari ini tema kita adalah zina itu nikmat, saudara. Wah, nikmat memang, zina itu nikmat. Makanya pendeta-pendeta juga bilang walaupun zina bukan bagian dari iman Kristen, ya, punya istri 2 itu bukan bagian dari iman Kristen, bukan dari ajaran Kristen. Tapi pada kenyataannya perzinahan adalah sebuah kenikmatan, saudara. Ya, nikmat, sehingga mau lepasnya juga susah, saudara. Pendeta-pendeta yang berzina itu kalau melepas susah, saudara, diam-diam. Saudara pikir sedikit pendeta yang berzina, banyak, saudara. Dan itu yang membuat orang-orang itu yang membuat gereja sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Karena banyak pendeta berzina dan tidak mengakuinya. Kalau pemimpinnya, gembalanya saja berzina, apalagi jemaatnya, saudara. Ya, makanya akhirnya gereja kehilangan kemuliaan Tuhan, dan akhirnya jemaatnya mulutnya bilang bilang itu dosa, tetapi dia berbuat, saudara. Itu kenyataan. Gereja takut mengajarkan tentang seks, kekudusan. Ya, mengajarkannya hanya retorika, saudara. Sekalinya ada yang teriak-teriak masalah kekudusan, nggak taunya dia mencabuli anak jemaatnya yang di Surabaya itu. Padahal ceritanya keras sekali, saudara. Mengapa? Karena zina itu memang dosa yang nikmat, dan makin disembunyikan makin nikmat, saudara. Ya, apakah saya terlepas dari perzinahan? Tidak, saudara. Saya pun jatuh dalam perzinahan, tetapi saya cepat mengakuinya. Kacau, saudara. Hidup saya hancur. 4 tahun hidup keluarga kami hancur. Ya. Tetapi ya, saya bertobat cepat-cepat. Sementara banyak orang nggak mau cepat bertobat. Makanya saya bisa cerita di dalam kehancurannya itu, saya mengalami banyak hal yang mengerikan, saudara. Saya bisa cerita sama Anda, kalau Anda mau bertobat, ya memang itu hal yang memalukan, dan itu hal yang menjijikkan dan menghancurkan seluruh keluargamu, iya. Tapi kalau kamu bertobat sungguh-sungguh, ya, dan berani menanggungnya, segala sesuatunya, sebetulnya kan menanggungnya hanya butuh kerendahan hati. Masalahnya kan kita nggak mau, saudara, ego kita nggak kuat.
ketika menanggung, ketika kita harus menuai apa yang kita taburkan, ego kita nggak kuat. Justru itu dihancurkan sama Tuhan. Kalau saudara nggak mau, makin disimpan, makin hancur, saudara. Akhirnya seluruh jemaat itu bisa porak-poranda, saudara. Kelihatannya orangnya banyak, tetapi ternyata mereka semua nggak benar hidupnya, karena persinahan adalah penyembahan berhala. Persinahan itu sama dengan penyembahan berhala. Itulah sebabnya kitab hikmat, pelajaran tentang hikmat itu diberikan ada mula dari rumah. Pendidikan seks dimulai dari rumah, bukan diserahkan kepada guru sekolah minggu, bukan kepada pendeta. Orang tua ngajari kepada anaknya. Bukan boleh nggak boleh, dikasih tahu resikonya tadi ya. Dikasih tahu, saudara. Kalau di agama tetangga saya dulu nggak dikasih tahu, malu-malu, saudara, nggak taunya kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Gereja seharusnya mengajarkan setiap orang tua tentang pendidikan seks untuk anaknya. Diajarkan, dikasih tahu tanpa tabu, buka, saudara, dengan bahasa yang sederhana yang dimengerti oleh anak ini. Sebab kalau anak-anak ini sudah mendapat pendidikan seks yang terbuka di rumah, ya, kecenderungan untuk melakukan perzinahan itu akan sangat sedikit, saudara. Percabulan dan perzinahan. Kemarin kita ada kelas apostolik ya, lanjutan oleh Pastor Daniel Alexander. Ya, dia ada riset juga bahwa orang-orang yang dari kecil sudah diajari pendidikan seks yang terbuka, open, maka anak-anak ini nggak akan penasaran, saudara, melihat penisnya lawan jenis atau vaginanya lawan jenis atau sesama penis. Mereka nggak akan penasaran, ya. Orang mau coba-coba, dimulai dari coba-coba karena penasaran, mereka nggak tahu, mereka pengen tahu, saudara. Ya, makanya jangan tabu dengan pendidikan seks. Diajari dengan sungguh-sungguh anak-anak itu tentang pendidikan seks. Diajari, jangan tabu, jangan malas, jangan sungkan. Ya, sekalipun kamu sendiri pernah gagal, ngomong. Ya, jangan gengsimu, egomu menghalang-halangi anakmu mendapat berkat yang sejati. Ya. Nah, saudara, ketika Anda sudah masuk ke dalam perzinahan, itu sangat sulit untuk lepas. Ya, karena dosa menutupi dosa. Sekali Anda nggak ketahuan, besok Anda akan melakukan lagi yang lain. Karena dosa itu nikmat sekali, perzinahan itu nikmat sekali, saudara. Air curian itu manis rasanya, kata Amsal. Itu lagi cerita perzinahan, saudara, perselingkuhan. Serius ya. Dan itu yang akan menghalangi Anda masuk ke dalam kerajaan surga. Ketika Anda tidak mau lepas dari perzinahan dengan sengaja, itu membuktikan bahwa Anda belum lahir baru. Ya, dan kalau Anda sudah lahir baru lalu Anda dengan sengaja berzinah, Anda akan menuai dengan sangat berat. Ya, saya mengalami. Makanya, saudara, karena orang tua saya sudah mengajarkan, mengerikannya, begitu saya sekali melakukannya, saya cepat-cepat bersih-bersih, saudara. Wah, itu saya bilang konyol, goblok, saya bilang goblok, saya, wah, nyesel. Dan saya hanya 4 tahun masuk dalam padang gurun, masuk dalam pencobaan. Karena apa? Saya harus menuai apa yang saya tabur. Mengerikan sekali padang gurunnya saya, saudara. Berdarah-darah. Saya terus cerita tentang perzinahan, hati-hati, karena itu dosa yang enak, dosa yang nikmat. Hampir tiap hari saya selalu mengingatkan Anda, saudara. Ya, Anda yang hidup sendiri, ya. Kalau Anda libidonya terlalu tinggi,
cepat-cepat menikah, saudara. Jangan sok-sokan. Anda yang hidup sendiri, kalau Anda tahu cara mengelolanya, kelola, Anda usah menikah lagi. Kalau Anda cerai hidup, jangan menikah lagi. Tetapi, saudara, ada caranya. Nah, caranya dari 1 Korintus 6. Ya, 1 Korintus 6 ya, hubungan intim dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Nah, dikatakan orang yang mengikatkan dirinya dengan pesina, dengan perempuan lain, dia kan satu daging, saudara. Orang yang mengikatkan, yang berhubungan intim dengan perempuan pelacur, prostitut, atau pesina, atau apapun yang bukan istrimu yang sah, atau suami yang sah. Orang yang dua orang ini mengikatkan, maka dia akan menjadi satu daging, dan hidup di dalam kenajisan. Satu daging. Dia merasakan nikmatnya, saudara. Ya kan? Waktu sama-sama, apalagi kalau sama-sama orgasme tuh. Walaupun nggak sama-sama orgasme, ya, tapi sudah satu daging, sudah menikmati kenikmatan itu bareng-bareng, saudara. Satu saks, satu kedagingan, satu hawa nafsu. Tetapi orang yang mengikatkan dirinya dengan Allah, dia akan menjadi satu roh, karena Allah adalah roh, jadi bukan daging. Makanya keintimanmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan, kedekatanmu dengan Tuhan, itu akan menghalau semua keinginan-keinginan untuk cabul dan zina. Akan dihalau keinginan-keinginan itu, saudara. Karena kamu intim dengan Tuhan, bukan rajin berdoa dan rajin ke gereja. Ingat, keintiman dengan Tuhan bukan rajin berdoa. Wih, Bapak kami dalam surga dikuduskan namamu, datang dosa mari murama doa malaikat tuh apa segala macam. Enggak, itu bukan hubungan dengan Tuhan. Sama aja zina tetap zina, banyak orang berzina sambil bahasa roh. Sikala pala olala pepe, olala sikala pala olala pepe, olala pepe. Tapi saya banyak dengar kesaksian saya sambil berzina, sambil pijat, sambil bahasa roh, orangnya tumbang, Pak. Bohong banget kamu, ini ngarang. Ini pendeta besar yang ngomong sama saya, yang pendeta besar yang jatuh dalam perzinahan. Bohong banget kamu. Ya, bohong banget. Anda jangan percaya, itu nggak ada. Nggak ada orang dengan ritual doa terus bisa mengusir perzinahan. Orang dengan ritual bahasa roh bisa mengusir perzinahan. Nggak bisa, saudara. Malah mereka berzinahnya di gereja, malah sekalian di gedung gereja itu. Ya kan, dipastori kan, kadang-kadang kan, atau di belakang sembunyi-sembunyi pegang-pegangan petting itu ya, rokok-rokohan, wah, wis obok-obok pokoknya. Pokoknya nggak bisa, saudara, dengan semua ritual itu. Hanya bisa dengan keintiman. Apakah keintiman dengan Tuhan? Bagaimanakah intim dengan Tuhan? Ya, yaitu melalui logos yang Anda baca, lalu Anda punya cinta yang melimpah dengan diakonia. Tapi kalau sambil diakonia, sambil saya baca logos, ternyata ada yang tetap berzina. Ada, saudara. Hati-hati ya dalam komunitas kita ya. Saya sudah instruksikan bagi yang selingkuh ya, atau yang gak beres hidupnya tentang perzinahan ini, diberhentikan ya dari diakonia, karena kamu diaken harus hidup dalam kekudusan, terutama masalah perzinahan ini ya. Hati-hati, benar-benar ya, begitu Anda konangan ya, Anda tidak segera membereskannya, kita berhentikan dulu sampai kamu beres. Tapi cinta yang sejati yang melahirkan itu, ya, logos yang ditambah cinta yang sejati, dan ketekunanmu di dalam pencobaan, dalam penderitaan. Tadi kan hikmat, ya, untuk menghindari kita dari perzinahan. Amsal, hikmat Salomo ini ditulis berdasarkan pengalamannya Salomo sendiri. Makanya, saudara, keintiman dengan Tuhan itu bukan melalui ritual, tetapi melalui logos
ada logos dulu, dan ada praktek dari logos itu, dan di dalam penderitaanmu, pencobaanmu yang sambil jalan ini, kamu responnya yang benar. Fokus, saudara, dengan respon yang benar. Dari logos ditambah agape. Lalu di tengah-tengah pencobaan itu, kamu akan punya hikmat. Jadi berbahagialah kalau Anda sekarang ini sedang dalam pencobaan. Tetapi masalahnya, responmu adalah berkeluh kesah. Makanya kamu tidak mendapat hikmat. Makanya saya sering ajarkan kepada Anda di dalam pencobaan, di dalam fitnahan, di dalam semua caci maki. Bilang, Yesus, engkau baik. Terus katakan Tuhan baik. Paksakan jiwamu untuk tidak mengeluh dengan pencobaan itu. Saya tahu, berat. Ya, tetapi berhentilah mengeluh. Berhentilah mengeluhkan manusia. Praktek dari firman Tuhan. Di dalam masa-masa pergumulan itu, puasa kalau perlu, saudara. Supaya rohmu peka. Sehingga kamu tahu mesti ngapain. Tambah kalau perlu peka. Makanya itu Roh Yakobus bilang apa kemarin, Yakobus 1. Ya, minta. Ya, Tuhan nggak akan marah. Tuhan nggak akan kecewakanmu, saudara. Nggak akan telantarkanmu, minta, saudara. Kalau perlu puasa di dalam pergumulan hidupmu. Nanti saudara tiba-tiba mendapat hikmat dan saudara bisa mengatasi. Dan tiba-tiba keinginan bersinah itu hilang. Karena ada keintimanmu dengan Sang Bapa. Dengan Kristus ada keintiman di dalam pelaku firman Tuhan. Melakukan. Ya, ada keintiman di situ, saudara. Ada rema, jadi satu roh. Remamu sama, Cun. Mengapa saya mudah? Kemudian di waktu-waktu saya mengalami persinahan. Lebih mudah, karena saya punya rema. Begitu itu mau masuk, saya kasih warning, saya sudah tahu, saudara. Saya cegat dulu. Ada yang lebih indah daripada itu. Ada yang lebih indah, ada yang lebih nikmat daripada persinahan. Apakah saya kebal dengan persinahan? Tidak. Tidak. Tapi saya tahu ini lebih nikmat daripada yang ini. Saya minggir, saudara. Ada yang cantik, ada yang, pokoknya di masa-masa prosesnya itu ya banyak, saudara, yang menaruh jebakan-jebakan Batman buat saya. Tapi saya tahu ada yang lebih nikmat, ada yang lebih indah. Dan bahkan ada orang yang tanpa sengaja pasang badan, dia nggak ngerti. Saya minggir, saya tahu. Ada yang lebih nikmat, larikanlah dirimu dari percabulan. Makanya, saudara, tadi di Amsal juga ajarin, di samping ada keintimanmu dengan Tuhan, ya, pasanganmu, rawat hubunganmu dengan pasanganmu. Kolammu itu air dalam kolammu, kamu kan haus. Kalau orang lagi libido naik kan malam-malam bisa kering tenggorokannya kan, haus, itu benar-benar haus ya, tiba-tiba kepengin, badannya semrongmong ya, terus kepengin kan proses kan begitu kan, malam-malam bangun tiba-tiba libido itu naik kan, rasa haus itu kan. Makanya rawat kolammu sendiri ketika kamu minum air dari kulahmu itu, dari kolammu itu, minum itu, ya, Anda rawat. Anda yang punya pasangan, nah tadi katakan yang punya pasangan, ya, di dalam 1 Korintus 7. Makanya ikut kelas apostolik ya, kemarin Pastor Daniel juga cerita hal yang sama ya. Anda yang punya pasangan, ya, dan Anda punya uang yang berlebih, rawat badan, saudara. Jangan kemproh, jangan bau ketek, saudara, jangan mandi. Ya, yang laki-laki juga sama, banyak laki-laki itu malas mandi ya. Saya punya teman-teman itu, ya kan udah capek pulangnya malam selalu malas mandi. Nah, makanya istrinya kalau suaminya pulang, kalau enggak punya shower yang air panas itu, masakin air panas, ngalahin, saudara, supaya suamimu selalu mandi setiap hari. Kalau di Indonesia ya, kalau ya di Eropa ya memang saya nggak tahu ya. Kalau saya sih mandi tetap setiap hari ya. Kalau di Indonesia kan mandi sehari 2 kali, minumnya sehari sekali, jangan nggak mandi, saudara. Istri-istri belajar dandan buat suaminya. Ya, suami-suami jangan kempro, jangan jorok, cebok yang bersih. Semua dirawat, rawat kulahmu sendiri, saudara. Minum dari kulahmu sendiri yang segar. Supaya hubunganmu itu baik.
Ya, ya, jadi pertama tadi, nikmati hubungan dengan Tuhan yang benar, ya kan? Ada logos, ya kan? Ada praktek dari logos, ada ketekunan di dalam pencobaan. Itu akan menjauhkanmu dari keinginan berzina. Itu beneran ya, coba praktek saudara. Jangan tak percaya saya. Perlu tambah puasa sekalian. Ya, seminggu sekali atau seminggu, perlu ya sebulan 3 hari langsung panjang, atau seminggu sekali rutin. Puasa 24 jam makan sekali. Di dalam pencobaanmu supaya telingamu peka. Kamu tahu mesti ngapain melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui impresimu. Kamu tahu harus bagaimana responnya. Pertama sakit, saudara. Lama-lama enak, saudara. Lama-lama, aduh. Dan saudara akan menemukan ternyata intim dengan Tuhan. Sambil jalan, ya tiba-tiba saudara dapat enlightenment. Dapat apa, saudara, kemarin? Enlightenment itu dapat pengetahuan, daat, dapat daat, ya, dapat enlightenment, ambil jalan. Lalu jalan itu kembali menjadi hikmat. Wah, nikmat sekali loh. Dari, ya kan, pertama Anda dari hikmah, dari hokmah jadi binah, binah jadi daat, balik lagi hokmah, jadi binah, jadi daat. Akhirnya hidup Anda penuh dengan rema. Wah, nikmat sekali. Itu namanya penuh dengan Roh Kudus. Saat itulah namanya intim, hidupmu penuh dengan rema. Yang kedua, Anda rawat. Ya, kamu punya suami, kamu punya istri, rawat. Suami-suami daripada kamu ke Alexis bayar mahal, mendingan ngerakati istrimu, saudara. Suruh ke salon yang benar. Rakati yang benar, bikin yang cantik. Ya, istri-istri jangan males, walaupun saya tahu banyak orang males pergi ke salon. Ya, termasuk istri saya juga males, nggak mau ribet. Ya, tetapi itu buat kita sendiri. Ya, balik lagi ya, ini teladan pernikahan saya ya adalah om tante saya. Mereka sampai tua, mereka nggak menor, saudara, nggak apa. Tapi mereka tuh orang yang pasangan yang menarik. Sampai sudah umur 80 tahun masih menarik, saudara. Umurnya 80 tahun ya, umurnya 80 tahun. Tapi masih mereka adalah pasangan yang menarik, trendy, nggak kuno. Umur 80 tahun masih WhatsApp, masih dulu zaman BlackBerry masih pakai BlackBerry, zaman WhatsApp pakai WhatsApp, bisa email, bisa macam-macam dari itu, bisa buka YouTube, bisa segala macam, saudara. Umur 80 tahun. Improve terus, saudara. 5 tahun sekali mereka pergi ke psikiater pernikahan, psikolog pernikahan ya. Mereka jaga hubungan. Dirawat. Supaya jangan jadi tua bangka, bau tanah. Walaupun usia sudah 80 tahun. Kami belajar, saudara. Ya, bagaimana, kalau bercanda mereka, kadang-kadang bercandanya juga jorok, saudara, suami istri. Ya, sampai kita ketawa semua, ya, saudara, ya. Tapi ada satu yang indah di situ. Saya melihat teladan yang indah bahwa mereka menciptakan roman itu, saudara. Anda harus jaga. Makanya nanti di kelas apostolik nanti kita ada pelajaran psikologi pernikahan ya. Ada, saudara. Ya. Jadi, saudara, dua hal ini penting. Anda nggak bisa, oh saya nggak pandang wajahnya, bohong. Bohong, saudara, bohong sekali. Ya, kalau Anda punya suami, punya istri, Anda akan tahu pentingnya itu. Kalau Anda masih sendiri, Anda kejar. Nah, dalam 1 Korintus 7, hidup sendiri, kejar, saudara, hubungan intim dengan Tuhan. Libido itu hilang sendiri sampai kamu nggak kepengen. Sampai nggak kepengen. Kalau kamu single. Tapi kalau kamu suami istri, kamu harus jaga sungguh-sungguh. Rawat sungguh-sungguh. Nah, itu balik ya. Kalau kamu sendiri, fokus dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, kamu akan dahsyat sekali, saudara. Fokus, kamu akan dahsyat. Kamu akan mengalami, lihat ya, urapan tanganmu itu bekerja akan selalu sukses, saudara. Fokus, jangan masih sendiri tapi tengok-tengok sana sini, geragas ngeliat perempuan, geragas, saudara. Oh jangan, saudara, ngeliat laki asal apa dikit geragas langsung liurnya melewat, jangan. Fokus dengan Tuhan. Kalau memang dan putuskan, Anda harus memutuskan di hatimu, ya, aku mau fokus dengan Tuhan. Kalau tiba-tiba Tuhan berkata lain, nanti Tuhan akan tunjukkan kepadamu. Tapi kalau kamu suami istri, ya, selain kamu fokus dengan Tuhan, nanti seksmu akan kudus, fantasimu akan jelas, nggak akan ada tuh seks yang najis, yang penis masuk ke anus pemburit itu ya tadi ya, nggak ada, saudara. Geng-beng kepengen nggak ada, saudara.
Karena kulahmu itu kudus, airnya bersih. Airnya bersih. Ya, nikmat, saudara. Makanya Anda juga harus jaga. Jangan sembarangan. Ya, kalau nggak ada uang lebih gimana? Ya mandi. Mandi kan nggak perlu bayar, saudara. Setiap hari bersihkan, wangi kan tetap menarik kan? Anda nggak perlu ke salon kan? Kalau punya uang lebih ke salon. Karena kamu punya sekretaris lebih cantik daripada istrimu. Jangan bilang enggak, saudara. Sekretaris saya dulu cantik-cantik. Tapi istri saya juga ke salon. Nggak kalah cantik. Ya kan? Sekretaris saya dulu menarik. Istri saya lebih menarik. Setiap kali istri saya datang ke kantor saya, dulu ya, waktu saya di Bali, di Jakarta, istriku datang, semua dia tahu itu istrinya Pak Pau. Ya, cantik. Dan saya benar-benar memberikan respon, memberikan respect. Sehingga sekretaris saya nggak berani ganggu saya, saudara. Walaupun sempat pernah mau kecolongan, tapi dia tahu, begitu tahu saya respect dengan istri saya, dia malu, dia minggir, saudara. Jangan buka celah. Begitu ya, hati-hati ya, itu dijaga benar-benar. Ya, balik lagi, pendidikan seks dari muda, dari kecil di rumah. Kedua, hubungan intimmu dengan Tuhan, bukan dengan ritual, tapi dalam logos, dengan cinta yang sejati, jadi rema dalam pergumulan, dalam pencobaan, respon yang benar. Ketiga, rawat ya tubuh kita, jasmani rohani. Ya, suami istri, kalau nggak ada uang, mandi yang bersih, jangan males mandi. Ya, cebok yang bersih, semua yang bersih, keramas. Jangan kutuban, saudara. Benar-benar mandi yang bersih. Kalau ada uang, pergi ke salon. Nggak usah yang sampai harga ratusan juta salonnya. Cukup sebulan sekali ke salon ngerawat yang bersih. Dandan. Ya. Jangan bau bawang, saudara. Jangan bau terasi. Itu beneran ya. Karena memang suami harus menyenangkan istrinya, istri harus menyenangkan suaminya. Kalau Anda sendiri, Anda bisa fokus sama Tuhan. Lagi pula, kalau kamu punya keintiman dengan Tuhan, seksmu akan kudus setiap hari, saudara. Dan kamu akan menikmati betapa indahnya pernikahan itu seperti Taman Eden. Karena kamu buat, taman itu harus kamu buat. Taman Eden, Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, diberi tugas untuk memperbesar Taman Eden itu, saudara. Jadi ketika Anda menikah, Anda disuruh bikin Taman Eden. Anda masuk ke dunia yang jahat. Adam dan Hawa itu diutus masuk dunia yang jahat untuk membuat Taman Eden, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih, Pastor Paul.